أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik rahimakumullah, untuk mengawali tausiah pada saat ini, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita selalu berada lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Perlu kita ketahui bersama bahwa durasi tausiah hanya dikasih waktu 15 menit. Dengan waktu 15 menit ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin. Dan kajian pada saat ini akan kami sampaikan yang berjudul 4 hal untuk menghadapi musibah. Perlu kami simak bersama, ya. Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an, seorang ilmuwan, ya, ahli fikih, ya. Beliau mengatakan bahwa seorang mukmin di dalam menghadapi musibah itu harus memiliki 4 hal. Ya, 4 hal. 4 hal itu diantara yang pertama, harus memiliki rumah yang luas. Kemudian yang kedua, kendaraan yang bagus. Yang ketiga, pakaian yang indah. Dan yang keempat, lentera yang kurang. Dengan pernyataan Imam Ja'far Shadiq, ada salah satu sahabat yang hadir mengatakan, kami tidak mampu memiliki kesemuanya itu, wahai Imam. Kemudian Imam Fajar menjawab bahwa perkataan ini memiliki makna bukan hanya sekedar lahiriah, namun makna batiniah. Ya, makna batiniah. Yang pertama, rumah yang luas itu adalah sobar. Ya. Sobar dalam arti di sini modal utama untuk menghadapi musibah, ya, khususnya pandemi COVID-19 saat ini, ya, atau musibah-musibah yang lain. Karena sabar ini termasuk ilmu tingkat tinggi, ya. Latihannya setiap hari, sekolahnya seumur hidup, ujiannya mendadak. Hadiahnya adalah kebahagiaan. Mari kita lihat apakah betul Al-Quran telah mengajarkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan musibah, yang pertama kali kita harus sabar. Itulah makna daripada rumah yang luas. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 itu sudah sangat populer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan uji kalian semuanya dengan sesuatu. Suatu apa? Khauf, ketakutan dan kelaparan. Ketakutan dan kelaparan. Kemudian wanaksin juga akan dikurangi.
Kurangi apa? Amwal, harta. Ya, mungkin selama ini harta kita yang kita miliki akan dikurangi. Wal anfus, jiwa, kematian. Wasamarot, ya, hasil buah-buahan. Maksudnya hasil panen, ya, buah-buahan. Semuanya itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya manusia hidup di dunia. Selalu akan diuji. Yang pertama, ketakutan, kelaparan, dikurangi harta, dikurangi kematian, hasil panen, buah-buahan, semua dikurangi. Wabasyyiris shabirin, dan berikanlah berita gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi sudah betul tadi bahwa ketika kita menghadapi musibah atau masalah, satu solusi yang pertama, harus memiliki rumah yang besar. Maksudnya rumah yang luas. Artinya hati yang sabar. Ya. Kemudian ciri-ciri yang sabar yang bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ayat ini memberikan satu pelajaran sebagai terapi supaya tidak berkepanjangan ketika kita kena musibah, berkepanjangan kesedihannya, maksudnya seperti itu. Ini memang sulit untuk kita miliki ya, karena memang hal itu salah satu perjuangan yang harus kita dapatkan. Bagaimana kita tidak sedih ya, kehilangan harta, ya kehilangan hasil panen, kehilangan anak, istri dan sebagainya. Sedih. Namun kesedihan itu Al-Quran memberikan satu pelajaran bahwa jangan berkepanjangan kesedihan itu. Ingat bahwa sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di mereka itulah yang memperoleh ampunan dari Tuhan mereka dan mendapatkan rahmatu kasih sayang, dan mereka itulah orang yang beruntung. Inilah para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik ya. Jangan lupa ya untuk subscribe ya, like, komen ya. Kemudian yang selanjutnya, orang muslim harus memiliki kendaraan yang bagus ya. Maksudnya kendaraan yang bagus adalah orang muslim harus memiliki akal yang sehat. Akal yang sehat selalu berpositif thinking, karena berawal dari positif thinking akan membentuk karakter. Sebagaimana pesan moral Ali bin Abi Thalib, perhatikan akal pikiranmu karena ia akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu karena ia akan menjadi tindakanmu. Dan perhatikan tindakanmu karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena ia akan membentuk karaktermu. Perhatikan karaktermu karena ia akan menentukan nasibmu. Itulah para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik ya. Jadi yang dimaksud kendaraan yang bagus adalah orang muslim harus memiliki akal yang sehat. Jadi ketika kita menghadapi masalah, bukan emosional kita yang kita tonjolkan, namun rasional kita. Sehingga kita akan bisa untuk mengatasi semua masalah. Ya, tentunya hal ini memang penuh dengan perjuangan. Sulit untuk kita dapatkan. Namun karena hal itu merupakan sikap jiwa ataupun akhlak yang terpuji, harus kita upayakan. Harus punya akal yang sehat di dalam mengatasi semua permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah pakaian yang indah. Maksudnya orang muslim harus memiliki pakaian yang indah itu perasaan malu. Harus mempunyai sifat malu. Malu yang dimaksud di sini malu menurut konsep Islam. Dengan suatu kejahatan cenderung untuk menahan, tidak melaksanakan. Dalam hal kebaikan cenderung untuk mendorong ke depan untuk melaksanakan. Apabila terjadi sebaliknya, yang jahat kita cenderung melaksanakan, yang baik cenderung kita menahan, ini bukan sifat malu. Namun ada kalanya orang yang sombong.
perlu kita perhatikan bersama. Rasa malu ini akan bisa mengangkat derajat ya seseorang, bahkan negara. Contoh negara Jepang, ketika Perang Dunia kalah, mau dipulangkan ke Tokyo 1946, semuanya mentalnya sudah jatuh ya, mulai dari generasi tua ke generasi muda. Mereka berpikir kalau berkepanjangan sedih maka tidak akan pernah negara ini maju. Maka mengambil keputusan para generasi tua yang diutamakan adalah pendidikan ya, pendidikan. Karena dengan pendidikan itu ternyata kurang dari 2 dasawarsa Jepang bisa menandingi teknologinya dengan Eropa dan Amerika. Memang itu yang diutamakan pendidikan, namun berawal dari rasa malu untuk memperbaiki negaranya itu. Berawal dari rasa malu, kemudian bisa merubah suatu program-program yang betul-betul membuat negara itu bisa maju. Jadi banyak sekali. Namun dalam hal ini ada seorang ulama besar yang bernama Abu Hasan Al-Mawardi, hidup pada abad ke-5, bahwa beliau membagi malu itu ada 3. Yang pertama, al-haya'u minallah, malu terhadap Allah. Malu karena minimnya kita mengabdi kepada Allah bila dibandingkan dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu sekalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, pasti kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Seandainya lautan itu kamu jadikan tinta, tumbuh-tumbuhan kamu jadikan pena, kemudian nikmat Allah kamu catat, maka lautan itu kering. Banyak sekali nikmat Allah yang belum tercatat. Bisa kita buktikan kalau kita mau mencoba silaturahim ke rumah sakit. Banyak saudara kita yang saat ini berbaring dalam keadaan lemah di bawah perawatan medis. Dalam hati mereka mengatakan, walaupun harus menebus dengan biaya yang cukup mahal, dia rela. Maka alhamdulillah para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik posisinya dalam kondisi yang sehat walafiat. Ini malu pada Allah. Kemudian yang ketiga, al-haya'u minan nas, malu terhadap sama manusia, tidak saling merugikan, tapi win-win solution. Dalam hal urusan perdagangan tidak mengurangi timbangan, dalam hal antara rakyat dengan pimpinan itu tidak saling merugikan, semuanya win-win solution. Ini al-haya'u minan nas. Sehingga antara hablum minallah dan hablum minan nas nyambung. Karena Allah mengatakan kita harmonis dengan Allah, vertikal. Tidak harmonis dengan sama manusia, itu masih dalam posisi hina. Begitu juga kita dalam komunikasi sosialnya bagus, hablum minan nasnya bagus, tapi tidak harmonis dengan Allah, juga posisi kehinaan. Sebagaimana firman Allah, duribat alimudillatu aina madukhifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Siapa yang tidak hina? Orang yang patuh dan taat kepada Allah, vertikal, dan orang yang bisa memelihara hubungan harmonis sama manusia. Inilah Islam sangat bagus sekali acaranya, keseimbangan ya. Yang pertama adalah al-haya'u minallah, malu terhadap Allah. Yang kedua al-haya'u minan nas. Yang ketiga al-haya'u minan nafsi, malu terhadap diri kita sendiri ya. Tentunya kita perwujudannya adalah zikrullah dimanapun kita berada. Termasuk pada saat ini para YouTube di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, ini salah satu sarana untuk bisa ingat kepada Allah. Dalam hati mengatakan, kalau bukan karena Allah, kami tidak akan pernah bisa hadir di tempat ini. Ini termasuk ingat pada Allah. Bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Termasuk kita dalam bekerja selalu ingat pada Allah. Kemudian yang terakhir adalah orang muslim harus memiliki lentera terang ya. Maksudnya lentera yang terang itu orang muslim harus punya ilmu ya. Ilmu tentunya ilmu yang bermanfaat. Manakala kita punya ilmu, walaupun hanya 1 ayat kita bagikan, akan menjadi amal jariah kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Anak Adam itu kalau sudah mati atau meninggal dunia akan putus amalnya, illa kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu sodakoh yang tahan lama, bermanfaat kepada orang yang memiliki atau memberikan ilmu. Selama ilmu itu bermanfaat, maka akan selalu mengalir pahalanya.
Saya kira itu para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Ya, mari kita pada kesempatan yang baik ini, kajian kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.